Waalaikumsalam Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, banyak sih kalau ditanya bantuannya. Oke. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, mohon izin Pak. Iya. Saya Bu Siti Aisyah dari Iya. TK Pembina Sabah Barat. Pada kesempatan ini saya ingin meminta waktu Bapak sebentar Oh, untuk iya. melakukan wawancara berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak Oke. pada sesi demonstrasi kontekstual Oh. di mana kami akan mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oh. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan ya Pak ya. Iya, boleh. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah, siap. Terima kasih Pak ya. Iya. Selama ini dalam menangani pengambilan suatu keputusan, Iya. bagaimana Bapak mengidentifikasi suatu kasus? Apakah kasus itu termasuk dalam dilema etika, ataukah kasus itu termasuk dalam suatu rujukan moral Pak? Oh, dilema etika rujukan moral. Iya. Mohon maaf nih, kayak saya belum familiar dengan peristiwa itu, mungkin bisa dijelaskan. Ya, dilema etika itu adalah suatu kasus yang pada hakikatnya terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar, Oh. tapi pada dasarnya bertentangan. Sebagai contoh, mempunyai dilema, Iya. Bapak menaikkan seorang siswa yang Oh. secara akademik Oh. mempunyai nilai yang memenuhi PKM, tapi dalam segi kehadirannya tidak terpenuhi Pak. Iya. Tuh. Sementara dalam rujukan moral, contohnya adalah dalam pemakaian anggaran, suatu kegiatan yang memerlukan anggaran khusus tapi tidak tercantum, Iya. tapi Bapak harus menggunakan Iya. dana tersebut. Seperti itu Pak ya. Iya. Jadi saya mengidentifikasinya kalau seperti itu, saya menggunakan biasanya kalau dalam keseharian sih nanti saya melihat aturan gitu. Apakah ini termasuk dalam anggaran yang sudah disusun atau tidak. Terus kemudian ya kalau berkenaan dengan etika tadi itu, apakah ini berkenaan dengan kesiswaan atau dengan norma-norma di masyarakat. Nah, itu saya mengidentifikasi seperti itu. Ya, jadi kan ada identifikasi kan? Iya. Artinya Bapak akan menganalisa kasus tersebut Iya. dulu ya Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, Iya. bagaimana cara Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut Pak, yang berhubungan dengan dilema etika? Iya. Jadi kalau pengambilan keputusan selama ini kami mengutamakan yang sering kami timbang-timbang itu ada dua. Itu pertama maslahatnya, itu bermanfaatnya, kemudian yang kedua itu mudaratnya. Jadi kalau seandainya kita dihadapkan dengan dua masalah itu, masalahnya sama-sama benar, gitu kan? Tapi bertentangan, berbenturan, bukan bertentangan, tapi berbenturan. Maka kami di sekolah di SMP Negeri 14 ini menimbangnya berdasarkan masalahnya. Mana yang paling banyak maslahatnya, manfaatnya itu lebih didahulukan. Dan mana yang paling sedikit mudaratnya itu, kalau dalam segi mudarat, mana yang paling sedikit mudaratnya itu yang paling didahulukan. Jikalau A-nya mudaratnya kecil, manfaatnya banyak, maka itu didahulukan. Nah, kalau dia B-nya ini manfaatnya sedikit tapi mudaratnya banyak, itu kami tinggalkan. Jadi itu yang cara kami mengambil keputusan berkaitan dengan etika tadi itu. Artinya dalam mengambil keputusan Bapak tetap mempertimbangkan lebih besar manfaatnya. Nah, seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, lanjut pertanyaan selanjutnya. Prosedur atau langkah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan Pak? Oh iya, kalau dalam pengambilan keputusan tergantung kasusnya sih Bu. Jadi dalam pengambilan keputusan biasanya kan ini karena ada sebuah kasus, biasanya ada beberapa prosedur yang kami lakukan. Yang pertama, saya pribadi, kalau saya tidak memungkinkan pribadi, maka kemudian bersama dengan teman-teman itu mengumpulkan fakta dulu.
kita bikin fakta itu, faktanya seperti apa, kejadian seperti apa. Lalu kemudian yang kedua, kami mengumpulkan informasi. Informasi itu maksudnya informasi tentang pengalaman orang yang pernah berhadapan dengan kasus seperti itu, kemudian keilmuan saya, dan kemudian barulah kemudian kita mengambilkan keputusan. Nanti kalau keputusan itu artinya kasus itu mungkin kecil, bisa langsung saya putuskan, maka langsung saya putuskan. Tapi kalau seandainya tidak, mungkin kasusnya besar, maka saya bawa ke rapat majelis umum. Jadi itu langkah-langkah yang kami ambil. Kami kumpulkan fakta, kumpulkan informasi tentang keilmuan, kemudian kita rembukan bersama. Nah, itu prosedurnya. Luar biasa Pak ya. Dari situ saya menangkap kata kuncinya fakta, informasi, dan disesuaikan dari segi ilmu yang Bapak menguasai. Oke Pak, untuk selanjutnya Pak, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang melibatkan dilema etika Pak? Ya, yang membuat kami efektif itu pertama karena di sekolah itu sudah ada aturan. Sudah ada aturan, itu yang membuat efektif, sehingga di saat ada sebuah kasus, ada permasalahan, kita kembalikan kepada aturan. Itu yang membuat efektif. Kemudian yang kedua, yang membantu saya dalam efektivitas pengambilan keputusan itu musyawarah tadi. Jadi kalau ternyata belum diatur nih, belum ada aturannya, belum kita catat nih, maka kemudian kita musyawarahkan. Nah itu menurut saya yang membantu saya dalam hal efektivitas tentang kasus ini. Jadi ada aturan yang sudah berlaku, kemudian kalau tidak ada dalam aturan, kita musyawarahkan bersama. Nah gitu. Menarik Pak. Dari kata kuncinya aturan dan musyawarah. Ya. Pertanyaan selanjutnya, hal apa yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau tantangannya itu pertama konsekuensi. Nah, artinya konsekuensi gini Bu, dalam setiap keputusan itu kan mesti karena memilih kan, memilih 1 dan 2, berarti kan yang agak berat itu di saat yang mendapatkan konsekuensi terberat. Nah, jadi dalam setiap keputusan itu kan ada konsekuensinya. Nah, itu yang agak menjadi tantangan, bagaimana konsekuensi itu bisa diterima oleh orang yang dalam kasus tersebut. Jadi itu yang agak menjadi tantangan. Artinya di sisi lain memperkecil riak lah, atau penolakan, memperkecil penolakan terhadap keputusan yang ada. Nah, itu yang paling agak menjadi tantangan lah dalam mengambil keputusan. Jadi konsekuensi atau dampak daripada keputusan itu. Artinya dalam pengambilan keputusan ini ada hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan konsekuensinya ya Pak ya. Luar biasa Pak. Selanjutnya dalam mengambil sebuah keputusan ini, apakah ada sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau dalam arti kata Bapak langsung menyelesaikan kasus itu di tempat, ataukah ada sebuah jadwal khusus untuk penyelesaiannya Pak? Oke. Dalam menghadapi persoalan dilema etika, kita lihat kasusnya dulu. Kalau misalnya kecil, maka kita langsung menyelesaikannya, karena kalau ditunda-tunda nanti malah bisa jadi besar gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kalau kasusnya bisa diselesaikan segera, tapi kalau kasusnya itu harus melibatkan orang lain, mungkin melibatkan guru, mungkin bisa melibatkan wali murid, atau bahkan harus melibatkan aparatur, maksudnya Pak, itu di desa atau tidak pendidikan, maka mau tidak mau itu harus ditunda. Artinya ditunda bukan berarti kemudian ditinggalkan, tapi ditunda artinya sambil mengajak orang-orang yang berkepentingan untuk menyelesaikan kasus. Jadi secara ini tidak ada jadwalnya, tapi kita berupaya untuk menyelesaikan secepatnya. Jika kasus itu ternyata harus melibatkan orang banyak, maka kita harus jadwalkan berdasarkan kesepakatan bersama orang-orang. Ya, memandang dari kasus itu sendiri Pak ya, bagaimana penyelesaiannya, apakah kasus itu sederhana, simpel, apakah kasus itu lebih kompleks? Ya, kalau kompleks kita ada yang lain.
apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam suatu kasus dilema etika ya Pak ya? Iya, kalau orang mungkin yang paling banyak membantu kami adalah teman-teman sejawat. Karena saya di sekolah di SMP Negeri 14 itu, walaupun saya kepala sekolah, tapi bukan saya yang paling senior gitu. Nah, jadi salah satu yang sangat membantu saya adalah teman-teman sejawat yang senior saya, yang memiliki pengalaman banyak terhadap kasus itu yang pertama. Kemudian yang kedua pengawas, dalam kasus-kasus berkenaan dengan kedinasan itu kami sering minta petunjuk kepada pengawas. Nah di sisi lain itu yang sangat membantu kami itu adalah adanya aturan yang sudah kita sepakati bersama, baik itu aturan di sekolah ataupun mungkin aturan yang di atas, aturan misalnya permennya atau peraturan pemerintahnya. Nah itu yang membantu saya. Menarik sekali, berarti ada prosedur. Iya. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan suatu keputusan Pak? Iya. Pelajaran ya. Oke, jadi semakin seringnya kasus yang kami hadapi di sekolah, pelajaran bagi saya itu adalah pertama menambah kearifan pribadi ya. Kearifan pribadi berarti menambah kematangan dalam menyelesaikan masalah. Bahwa ternyata masalah itu tidak bisa kita selesaikan dengan hanya sendiri. Nah, karena kita perlu orang, perlu waktu. Nah itu pelajaran bagi saya. Jadi artinya masalah itu tidak perlu kita selesaikan harus terburu-buru, tapi harus dianalisa. Jadi itu pelajaran yang saya dapat dari beberapa kasus selama ini terjadi di SMP Negeri 14. Menambah kearifan saya, kemudian memahami bahwa kasus itu tidak selalu selesai dengan kita sendiri. Kita juga harus melibatkan orang-orang sekitar kita dan melibatkan orang-orang di atas kita. Nah, itu. Luar biasa Pak. Terima kasih. Menarik sekali apa yang Bapak sampaikan. Artinya jangan menyelesaikan suatu masalah dari perspektif diri kita sendiri, pribadi, tapi dengan melibatkan unsur-unsur pihak yang lebih banyak terlibat, mungkin kasus itu akan terasa lebih mudah diselesaikan Pak ya. Luar biasa Pak, dari pembicaraan ini banyak kebermanfaatan, pengalaman dan pengetahuan baru yang saya dapatkan. Semoga lain waktu saya dapat berdiskusi lagi dengan Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin saya mengganggu, silakan Bapak melanjutkan aktivitasnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada apa ini Bu? Kok tiba-tiba datang ke sini? Begini Ibu, saya mendapatkan tugas dari sebagai peran saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Jadi dalam tugas kali ini saya mempunyai tugas mewawancarai kepala sekolah dan mengambil keputusan yang berlandaskan nilai-nilai etika, nilai-nilai kebajikan yang di dalamnya terdapat dilema seperti itu. Apakah Ibu ada waktu Bu untuk melakukan sesi wawancara dengan saya? Ada. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, kita mulai dulu ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus dalam Ibu mengambil keputusan sebagai seorang kepala sekolah? Apakah kasus itu termasuk di dalam dilema etika ataukah kasus itu merupakan suatu rujukan moral? Baik bicara kalau pertanyaan seperti itu, bagaimana mengidentifikasi suatu masalah? Tentu lihat dulu masalahnya. Ya, kalau masalahnya itu dari segi pembelajaran, tentu cara mengidentifikasinya itu melalui guru pelajaran. Karena setiap harinya kan beberapa pelajaran yang berhadapan
masalahnya besar hubungannya dengan sekolah, ya cara mengidentifikasinya bukan hanya melalui guru, tapi mungkin melalui orang tua murid, atau melalui muridnya langsung. Jadi kita identifikasi dari semua pihak yang terlibat. Jadi tergantung masalahnya. Aku untuk menilai semua masalah dari perspektif guru seperti itu. Nah, sampai dari sebuah kasus itu terdapat sama-sama dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi bagaimana cara itu mengambil keputusan? Nah, kalau ada masalah, terus masalah itu memiliki kepentingan Yang sama-sama benar. Bagaimana caranya kita? Jadi cara kami mengambil keputusan, Bu Ica, pertama itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita lihat dulu masalahnya apa, lalu kemudian apa latar belakang masalahnya itu seperti apa. Nah, kalau masalahnya itu seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dari segi pembelajaran itu kita lihat dulu apa faktor masalah itu muncul. Nah, kemudian terkait dengan guru, bagaimana cara guru kita itu mengambil atau mencari jalan keluarnya. Lalu kemudian ya tentu kita bahas sama-sama. Jadi kita duduk bersama, kita membahas masalah itu. Ceritakan dari kasus yang terjadi pengambilan keputusan dari ibu berdasarkan perlindungan kewajiban. Nah, prosedur atau langkah seperti apa yang diambil? Kalau berbicara langkah-langkah, yang pertama itu libatkan siapa yang mengidentifikasi masalah itu, yang mengetahui pertama masalah itu siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita identifikasi lagi kira-kira siapa yang terlibat dalam masalah itu. Contoh tadi, kalau murid tentu libatkan orang tua. Jadi pihak sekolah tidak sendiri, ya, tapi ada orang tua di sini. Setelah itu libatkan dinas pendidikan. Mungkin salah satunya pengawas sekolah itu, biar masalah ini bisa clear, bisa ketemu solusinya atau jalan keluarnya. Ini langkah-langkahnya seperti itu. Nah, ibu keputusan melihat dulu latar belakang masalahnya seperti apa. Untuk bersifat insidental atau bisa langkah-langkah step by step dari libatkan dalam langkah-langkah keputusan tersebut, apa langkah-langkah efektif yang dapat dilakukan? Kalau yang efektifnya ya duduk sama-sama, misalkan ada gurunya sebagai sumber yang bisa mengetahui masalahnya apa. Nah, kemudian orang tua diundang, kemudian diundang juga pengawas sekolah dengan kepala sekolah. Kita transparan masalahnya apa, kira-kira apa yang menyebabkan masalah itu terjadi. Lalu dengan pihak-pihak yang terlibat tadi mungkin ada solusi, ada jalan keluar, menemukan jawaban dari permasalahan. Dari penyelesaian kasus yang melibatkan dengan hal tersebut, tantangan apa yang selama ini memang setiap mengambil keputusan itu ada tantangan, ada tantangan yang dalam menghadapi. Dan itulah tantangan itu menjadi menjadi kekuatan kita bahwa kita itu harus bekerja.
tadi kalau misalkan kasus yang terjadi di sekolah kita ini, salah seorang murid yang sebetulnya pintar sih, unggul di bidang akademik, namun malas ke sekolah, kehadirannya itu tidak tercukupi lah, sehingga pada saat kita rapat kenaikan kelas itu tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Jadi setelah kita menelusuri masalahnya apa, kenapa anaknya malas datang, bertanya ke orang tuanya, guru bimbingan konselingnya ke rumah orang tua, kemudian wali kelasnya juga berkunjung ke orang tua, ke rumah murid, bertemu orang tuanya. Di situ baru ketahuan masalahnya apa. Jadi kita tidak boleh ya menghembuskan masalah itu tanpa melihat sisi positifnya. Jadi jangan kita langsung sisi negatifnya saja. Jadi tantangannya sebetulnya kalau anak ini tidak dinaikkan, bisa-bisa anak ini putus sekolah. Nah, sementara pemerintah mewajibkan wajib belajar, kalau di SMP ini wajib belajar 9 hari. Itu tantangan sebetulnya. Tantangan yang kedua, kalau misalkan muridnya dinaikkan, mungkin bisa saja si murid ini berpikir tidak memenuhi kehadiran pun bisa naik kelas. Jadi itu sebetulnya tantangan yang terjadi dengan kita kelas. Tapi itu tadi tetap tidak memikirkan nilai-nilai positifnya yang terjadi sama dia, sehingga tidak merugikan. Itu dari kasus yang diceritakan itu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan individu si murid serta dengan peraturan pemerintah dulu. Nah, dari kasus yang terjadi yang melibatkan dilema ketika bagaimana cara ibu menyelesaikan kasus tersebut, apakah ibu menyelesaikan kasus tersebut dengan sesegera mungkin, ataukah ibu mempunyai schedule atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut? Nah, kalau ditanya seperti itu, tentu melihat jenis masalahnya. Kalau masalahnya ringan, bisa diselesaikan dalam waktu itu juga, apa salahnya kita selesaikan dalam waktu itu. Jadi tidak perlu menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau masalahnya berat, harus melibatkan, harus ada orang tuanya, harus ada pengawas, harus rapat dulu dengan guru. Jadi kita lakukan dulu langkah-langkah itu, baru kita ambil keputusan. Nah, dalam suatu kasus di rumah kita itu mengambil sebuah keputusan, apakah ada seseorang atau faktor pendukung yang mempermudah itu dalam penyelesaian kasus tersebut? Nah, kalau berbicara itu ada yang membantu. Kita tidak sendiri dalam menyelesaikan masalah. Karena ini kita organisasi, komunitas sekolah, tentu kita libatkan semua pihak. Itulah yang membantu kita sehingga keputusan yang kita ambil itu istilahnya keputusan itu benar-benar sudah dipikir matang-matang baru kita memutuskan keputusan itu terjadi dengan kita hasil. Oke, kamu pertanyaan saya yang terakhir dari pengalaman yang diceritakan dari kasus-kasus dari pengambil keputusan yang melibatkan kebajikan berdasarkan di KPK, apa pembelajaran yang dipetik dari hal tersebut? Dari pembicaraan pertama tadi sampai terakhir kami mengambil pembelajaran dalam mengambil keputusan itu, pikirkan dulu nilai-nilai positifnya. Jadi jangan hanya nilai negatifnya terus yang kita yang ada di pikiran kita, tapi sisi positifnya supaya tidak merugikan pihak yang lain. Kemudian kalau mengambil keputusan harus duduk sama
semua pihak-pihak yang terlibat, baru kita ambil keputusan. Gitu, Bu. Ya, hasilnya Bu, yang Bapak